Di sini sebulan lagi katanya kalau bisa tapi mau buat kat macam mana? Harus pulang sebab visanya udah tamat tempo, betul? Tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari. Kalau nggak pulang kayak mana, Pak? Penjara. Oh, balik kampung. Kau nyanyi itu. Balik kampung terlambat penjara. 9 tahun tinggal di Malaysia bikin aku sadar hal-hal kecil di sini justru yang paling aku respect. Aku bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal hal kecil yang pelan-pelan bikin hidup jauh lebih tenang. Kalau Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Saya selama saya dekat Semenanjung Malaysia ni, muka saya tak pernah break out. Saya sebenarnya bukanlah nak memuji ke apa. Saya just nak beritahu fakta je kalau korang tinggal dekat Semenanjung Malaysia ni. Bila saya cek, Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Jadi jangan berharap lu bisa jadi tukang parkir di tempat ini. Pedagang kaki lima maupun security penjaga perumahan. Negara ini memprioritaskan pendidikan, bahkan sampai pajak yang diberikan oleh rakyat dikembalikan kepada rakyat. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan urusannya untuk tahun ini ya, dan sampai akhir tahun nanti, amin. Oke, so di video kali ini kisahnya macam serupa dengan nenek saya ya. Nah, di sini ada seorang ayahnya ya datang ke Malaysia ini untuk melihat anaknya dan juga cucunya ya, yaitu orang Malaysia. Sudah sampai di sini kan, kalau visa pelancong itu hanya 28 hari saja kan. Sini beliau ini sudah mau balik ya ke Indonesia setelah beberapa lama di Malaysia ini, mungkin jalan-jalan juga sekali, dan juga saya tengok ada juga berobat. Ketepatan ini mau balik ke Indonesia ya. Mau tak mau dia harus balik karena sudah habis visanya gitu ya. Sedih lah kenapa mau balik ke Indonesia balik, padahal dia katanya sudah selesa, enak katanya di Malaysia ini tinggal, dan juga dia minta boleh lagi extend 1 bulan ke gitu ya. Oke lah, tanpa lama-lama lagi kita tonton dulu videonya, apa yang dikatakannya, dan nanti juga ada video lainnya. Saya tengok baru pertama kali datang ini dia rasa sudah bereza ya. Oke, so jom kita tonton videonya bagaimana. Udah berapa tadi duit Bapak salam-salam orang? Yang disalam-salamin orang udah berapa tadi duit Bapak jumlahnya? Yang Bapak dapat duit dikasih-kasih orang, disalam-salamin orang Bapak udah berapa? 10 juta. Orang di sana kerja pun mau sebulan belum tentu bisa dapat 10 juta kan? Iya. Bapak makan tidur aja di sini bisa dapat gaji sampai 10 juta ya, hebat ya. Salam orang. Makanya aku bilang di sinilah pas sebulan lagi. Mau extend 1 bulan lagi. Di sini sebulan lagi katanya kalau bisa tapi mau buat kat macam mana? Harus pulang sebab visanya udah tamat tempo, betul? Tinggal 2 hari. Tinggal 2 hari. Kalau nggak pulang kayak mana, Pak? Penjara. Penjara. Kalau nggak pulang penjara, soalnya harus mengikuti undang-undang ya kan? Dari semalam dia sedih guys, nak balik guys. Yang selalu suka nengok video-video bapak kita sedih-sedih guys. Yang ini sibuk making guys. Apa yang boleh diangkut semua mau diangkutin nih guys. Nampak nih ya, bagnya ada berbackpack nih. Nih 1 bag, 2 bag, 3 bag, nampak nih Ini pun tak tahu lagi mau disumbat. Tadi dia tanya ada guni tak? Dia nanya ke bawah lah goni, ada goni nggak? Dia kata ya Allah, hai tengok ni ya, apa muat ni semua sekali dalam beg dia kata. Balik kampung, oh balik kampung. Kau nyanyi tu nanti kat nyanyi balik kampung kau. Balik kampung terlambat penjara. Kalau terlambat pulang dari sini harus dipenjara. Tidurlah. Kenapa, Pak? Kenapa? Banyak kali
Sampai berapa nanti kopernya? 3. Jadi ya macam mana cara bawanya itu. Oke, so ya sedih lah ya dia mau balik ke Indonesia, sedangkan di sini katanya dia sudah best ya, ada anak, ada cucunya, selesa juga. Oke, so tapi mau tak mau harus balik, katanya visanya tinggal 2 hari lagi. Tapi sebenarnya apalagi kalau ditengok orang tua macam beliau ini ya, orang tua, dan juga kalau ada tujuannya, saya tengok beberapa videonya sebelumnya, ada juga tujuannya untuk berobat ke Malaysia ya. Nah, sebenarnya kalau berobat ke Malaysia ini boleh juga kita minta kebenaran daripada immigration ya, untuk extend kita punya visa macam sebulan lagi untuk tujuan berobat ya. Memang tujuannya berobat ya, bukan yang lain-lain. Nah, sebenarnya boleh diminta ya, tapi mungkin ada alasan yang lainnya ya, sehingga harus balik juga ke Indonesia ya. Walaupun selesa bagaimanapun, kena balik juga. Oke, so kita tonton lagi video yang itu hari saya dah tengok ya, baru datang ke Malaysia. Kakek ini dia katanya rasa beda ya, di Malaysia ini kenapa macam ini gitu. Kita tonton dulu videonya ya. Oke. Okey, bapak tengok kamera, bapak bilang, "Hi guys," gitu, tengok kamera. Oh, Bilang, "Hi guys," gitu. hai guys. Hari ini bapak mau makan, opung mau makan, bilang. Opung mau makan. Nih. Makan ikan. Makan ikan. Ya, bapak kita dia tak nak makan ayam semua sekali, dia tak makan ya guys. Jadi ikan. So hari-hari memang kena ikan. Macam tu ya. Jadi kayak mana tidur di sini? Enaknya tidur di rumahku ini, Pak? Lumayan lah. Kalau bisa di sini terus lah. Betul ya. Betul ya. Jangan pulang ke Indonesia ya. Betul ya. Belasan tahun saya ajak bapak saya datang ke Malaysia, banyak sangat alasannya, selalu tak nak datang ke Malaysia. Ya, tapi alhamdulillah hari ini berjaya datang ke sini, dan semalam pun dia kata, enak di sini rupanya ya, enggak maulah pulang aku, kata. Jadi sebelum ini kenapa bapak enggak mau datang ke sini sebenarnya? Nggak tahu lah aku. Nggak tahu menjawab guys. Sebenarnya takut dalam perjalanan, dalam masa yang sama mungkin sebab badan tak kuat lagi, umur pun dah berumur ya kan. Macam tu. Okey, jadi kita ni macam biasa, bapak dia tak nak makan dekat meja, nanti ada je yang komen, bapaknya kau nggak dikasih makan duduk dekat meja ya, dekat kerusi meja makan gitu. Orang kampung dah biasa macam gini guys. Ni nampak dekat sini. Ya. Right, so kita jemput makan. Bilang dulu Pak. Jemput makan guys, bilang. Jemput makan guys. Oh ya, ada lagi satu cerita. Pagi-pagi tadi bapak saya kan saya jemur dekat luar. Okey. Lepas tu bapak saya cakap apa tahu? Bapak bilang di Malaysia kayak mana? Di Malaysia, orang Malaysia kayak mana? Di Malaysia ini rata-rata apa bapak bilang? Orang kaya. Dibilangnya kan, rata-rata orang di Malaysia ni kaya-kaya ya, dia bilang. Okay, kenapa bapak bilang gitu? Ya orang nengok bangunannya. Bangunannya tinggi-tinggi katanya. Lagi? Semua punya mobil. Semua punya mobil guys. Mobil. Okay, ini bapak baru di rumah loh, baru semalam sampai. Nanti bapak harus makan banyak, harus sehat. Nanti bawa jalan-jalan bapak ke Singapura ya. Pergi kita ke Singapura ya. Singapura? Iya, enak Aja Singapura. ya, daripada Johor. Ke Singapura dekat aja. Tapi naik pesawat kita ya. Oh. Enggak mau dia. Oke, so biasa orang tua memang agak susah diajak naik pesawat ya, kapal terbang. Nenek saya pun dulu kisahnya macam itu juga. Dia datang ke sini pun dia takut-takut juga kan. First time datang ke sini ya, memang tak mau balik juga ya guys. Katanya di sini best ya, banyak makanan ya, udaranya segar. Dia pernah bilang gitu, lepas tu dia cakap juga, jalannya sini lebar-lebar ya. Ya pertama kali datang ke sini, tapi balik juga ke sana
ada berapa masa lagi dia datang lagi ke sini. Nah, sampai sekarang ini dia udah lama lah tak boleh lagi sebab kakinya agak sedikit sakit ya, sudah tua juga ya. Ya masih di Indonesia saja ya. Dia tak mau lagi, takut dia menyusahkan katanya dekat airport dia susah karena jalan susah juga ya. Nenek saya sekarang gitu. Oke, so kita dengarkan lagi cerita ya. Di sini katanya pagi-pagi dah minta roti canai dan dah mula ketagihan bapak dengan roti canai. Belum lagi makan-makan yang lainnya. Oke. Okey. Ini bapak kita baru lepas berjemur dan dah siap mandi. Udah mandi bapak? Udah mandi. Jadi mau sarapan apa bapak hari ni? Mau sarapan apa? Canai? Roti canai. Bilang dulu. Roti canai. Mau sarapan roti canai, bilang. Mau sarapan roti canai. Mantap. Okey. Jadi ku belilah dulu ya. Iya. Enak rupanya roti canai itu? Ya, kalau ada bumbunya enak. Kalau ada bumbunya. Oke teman-teman, nah itu tadi pengalamannya ya. Dah ketagihan lah roti canai ya. Dulu nenek saya datang ke Malaysia ini suka katanya dia cucur udang. Cucur udangnya itu beza. Dan juga katanya nasi lemak pun nenek saya dulu suka datang ke sini ya. First time dia datang ke sini, tapi saya di Indonesia ya. Saya masih sekolah juga time itu. Nah, dia cerita-cerita lah dengan Sari apa saja yang dia suka, pengalaman dia. Sari belum pernah datang ke sini time itu ya, masih kayak SMP itu. Oke, so itulah pengalaman ya teman-teman. Dan nanti kita akan tonton lagi beberapa video lainnya. Ini daripada orang Indonesia lainnya juga mempunyai pengalaman-pengalaman ketika dia datang ke sini, apa saja yang membuat mereka itu betah gitu ya tinggal di Malaysia ini. Kira-kira apa saja itu ya guys. Oke, so mari kita tonton video ini. Cium. 9 tahun tinggal di Malaysia bikin aku sadar hal-hal kecil di sini justru yang paling aku respect. Yuk aku ceritain ke kamu. Tinggal lama di suatu negara pelan-pelan bikin aku terasa lebih peka sama hal-hal kecil di sekitar. Hal pertama yang aku pelajari soal adab warganya, dari cara bicara sampai cara ngebawa diri, semuanya tuh kerasa lebih baik dan sopan. Karena di Malaysia adab itu menjadi hal yang sangat penting. Bahkan di beberapa situasi aku juga ngelihat perhatian pemerintah ke warganya. Saat masyarakatnya lagi butuh selalu ada usaha untuk ngebantu. Walaupun gak sempurna tapi niatnya tuh kelihatan. Yang bikin aku makin salut, soal kerja pun terasa lebih berbeda. Di Malaysia banyak lowongan kerja yang tertulis dengan jelas, tugasnya apa, jam kerjanya gimana, gajinya berapa, sering dicantumin. Jadi sebelum ngelamar kita udah tahu apa yang harus kita hadapi. Hal lain yang aku perhatiin adalah soal kebersihan. Banyak orang sadar untuk ngejaga lingkungan, bukan karena mereka takut ditegur, tapi karena udah jadi kebiasaan mereka. Dan yang terakhir soal ngantri. Di Malaysia hampir semua warga paham pentingnya antri. Di transportasi umum jarang banget ngeliatin orang dorong-dorong saat masuk kereta. Orang-orang di sini udah terbiasa menunggu giliran. Hal kecil tapi bikin suasana jauh lebih nyaman. Menurut aku, ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal hal kecil yang pelan-pelan bikin hidup jauh lebih tenang. Kalau ke orang-orang Malaysia, benda apa yang buat ke orang bangga duduk dekat Malaysia? Tolong tulis dekat komen ya, aku nak tahu. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Saya selama saya dekat Semenanjung Malaysia ni, muka saya tak pernah breakout. Saya sebenarnya bukanlah nak memuji ke apa. Saya just nak beritahu fakta je kalau korang tinggal dekat Semenanjung Malaysia ni. Bila saya cek balik dekat website rasmi Malaysia, indeks udaranya sangat-sangat sehat, sangat-sangat bersih. Dan saya rasa Malaysia ni antara salah satu negara yang mempunyai kadar udara yang sangat bersih dalam level moderate. Dan kualitinya pun tak melebihi 70. Kalau korang tengok kualiti indeks udara dekat Malaysia ni, yang paling tinggi pun dekat Johor Bahru 64. Yang tu lah paling tinggi. Itu pun masih dalam moderate, masih orang cakap memuaskan, masih dalam keadaan terkawal dan sehat. Yang lain tu dia 60 ke bawah dah. Dia sangat-sangat baik, udaranya sehat untuk manusia hirup. Kalau kita pergi dekat Borneo, Sabah, Sarawak lagi lah, dia dalam kategori good je semua. Good je. Orang cakap macam tak terkacau. Macam tak ada pembangunan, macam tak ada kenderaan, macam hutan-hutan je sana. Padahal dekat sana pun ada bandar ibu negeri diorang masing-masing. Tapi udara sana still
orang cakap terjaga sebab hutan-hutan dekat Malaysia ni masih dijaga, masih dikawal supaya boleh memberikan udara-udara yang bersih dekat Malaysia ni. Betul, saya bukanlah nak cakap yang saya ni, muka saya ni tak pernah ada jerawat. Ada, cuma dia tak banyak. Dia tak break out macam rosak sangat tau. Dia kalau berjerawat pun dia macam 1-2 jerawat je. Mungkin tu sebab hormon. Tapi kalau sebab udara, saya rasa untuk breakout yang terpaling breakout tu tak pernah. Alhamdulillah tak pernah. So ini membuktikan dekat Malaysia ni udara dia sangat bersih, sangat-sangat sehat untuk kulit manusia. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat website rasmi Malaysia, MyEQMS. Korang boleh akses dan korang boleh tengok indeks udara dekat Malaysia ni. So, apa pendapat korang? Hebat tak Malaysia menjaga indeks kualiti udara mereka supaya kekal bersih dan sehat? Udah 4 tahun tinggal di Malaysia dan ini dia alasan aku kenapa bisa nyaman dan betah banget tinggal di negara ini. Jadi yang pertama tuh karena semua orang di sini super baik dan ramah banget. Apalagi kalau makan di kedai, aku tuh belum pernah nemuin pelayan yang judes. Yang paling aku suka, mereka tuh gak pernah bedain aku walaupun aku orang Indonesia. Nah, alasan kedua karena tempat aku tinggal di kota Kuala Lumpur. Walaupun kota besar, tapi di sini minim banget polusi udara. Bahkan di jalan raya tuh aku gak pernah dengar suara klakson atau horn. Oh iya, walaupun gedung-gedung di Kuala Lumpur besar, tapi mereka tuh punya taman sendiri. Contohnya Twin Tower atau KLCC punya taman sendiri di daerah belakang. Bahkan setiap hari banyak banget loh yang olahraga di sana. Alasan ketiga karena bahasa Malaysia atau bahasa Melayu hampir mirip sama bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ke sini nggak perlu belajar bahasa lagi deh. Tapi kalau kalian bisa bahasa lain kayak bahasa Inggris itu nilai plus sih. Alasan terakhir atau alasan keempat karena biaya hidup di Kuala Lumpur lebih rendah daripada ibu kota Jakarta. Padahal gaji minimum di Kuala Lumpur lebih besar loh. So buat kalian yang sekarang tinggal di Malaysia, alasan apa sih yang bikin kalian betah tinggal di negara ini? Oke teman-teman, nah di sini Sari mau sharing juga ya pengalaman saya ya. Ini nomor 2 dulu kita tadi video ya. Fakta udara di Malaysia sangat bersih antara negara yang menjaga hutan. Oke. Mungkin sebagian daripada korang yang tahu saya dulu saya ada cerita, saya juga ada penyakit asma juga ya. Saya ada juga terkadang sesak nafas ya. Dulu saya waktu di Indonesia ya, saya sudah beberapa tahun ya, 2 tahun itu saya sesak napas dan juga batuk itu tak sembuh-sembuh tahu. Saya sudah pergi berubat, saya x-ray, minum obat dan sebagainya, tak sembuh-sembuh juga. Pernah saya cerita, kalian mungkin kalau sudah lama kenal Sari ya dekat media sosial ini mungkin korang perasan ya. Dan pernah juga Sari cerita ya, dulu di Indonesia tak sembuh-sembuh tahu, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya batuk itu gitu ya, selalu sebabkan agak sesak nafas saya ketika saya di Malaysia. Nah di sini gongnya ya, mungkin udara atau air Malaysia itu berbeza ya. Saya rasakan sendiri. Mama saya ada cakap ya, berapa minggu saya di Malaysia ini, mama cakap baru dia perasan, katanya Ri, dia panggil saya Ria, Ri, macam sudah nggak ada lagi sesak napas kau ya, udah nggak batuk lagi, mama tengok kau ya, katanya gitu. Iya juga ya, dalam hati saya baru perasan. Betul, ini mungkin faktor udara, tapi kata mama saya faktor air yang bersih, tak tahulah saya ya. Tapi ya udara lah mungkin kan, sangat berpengaruh. Tadi juga kata abang ini mukanya pun lagi jadi bersih ya ketika di Malaysia ini, mungkin lebih terawat lah kan gitu. Oke, bagaimana menurut kalian, atau perasaan kami saja yang berbeza atau memang berbeza gitu ya? Saya rasa pun berbeza juga lah ya, kan? Betul tak? Oke, so ada juga tadi katanya 9 tahun di Malaysia. Wow, lama juga ya. 9 tahun di Malaysia, hal kecil yang bikin respect. Dan juga ini salah satu yang membuat kita selesa tinggal di Malaysia ini ya. Oke, so banyaklah, bukan hanya tentang kemajuan, tapi tentang kehidupan ya. Kehidupan di Malaysia ini yang kami lihat langsung daripada orang Malaysia.
ketika kalian berbuat sebegitu, kami sebagai orang asing mungkin ya, daripada negara kami itu tidak macam itu, kami lihat korang berbuat sedemikian rupa ya. Contohnya tidak berdesak-desakan ketika mengantri ya, beratur memang betul beratur ya, tidak ada tolak-tolakan. Mungkin di negara kami dulu macam itu, sekarang kami tengok kami juga memang berubah ya. Termasuk saya juga macam itu. Saya pun berkata-kata tak kasar gitu ya. Sebab kan dulu dekat Medan itu agak kasar juga ya bahasa-bahasa pasar di sana. Ada banyak yang lain lagi lah, menjaga adab itulah yang nomor satunya ya. Saya pun banyak berubah lah ya ketika saya melihat orang langsung, dan juga ya secara tidak langsung kita juga ikut peraturan yang ada di sini. Ya, jadi ikut disiplin. Walaupun tidak diajar ya, melalui pengalaman, melalui yang kita rasakan, kita lihat orang macam itu, kita pun jadi terikut. Nah, itu yang luar biasanya ya. Oke teman-teman, bagaimana kalau kalian orang Malaysia? Oke, nah tadi ada pertanyaannya buat kalian orang Malaysia. Benda apa yang paling korang banggakan duduk dekat Malaysia? Silakan jawab dulu. Oke teman-teman, nah satu video ini lagi ya, kita tonton bersama-sama. Nanti Sari akan bahas ya. Oke. Di tempat ini nggak ada lowongan pekerjaan untuk tukang parkir. Jadi jangan berharap lu bisa jadi tukang parkir di tempat ini. Menurut kalian di negara mana yang ada lahan area seperti ini tetapi banyak tukang parkir atau juru parkirnya? Tapi kalau di kota ini, mohon maaf, tidak ada tukang parkir atau juru parkir yang berkeliaran mengaku memiliki area ini. Bukan hanya area ini, tetapi beberapa titik kota ke kota di dalam negara ini tidak ada tukang parkir sudah sejak awal. Tukang parkir nggak ada, sepeda motor pun kalau lu lihat di sini jarang sekali ada. Orang-orang di sini tidak mengenal yang namanya tukang parkir, pedagang kaki lima, maupun security penjaga perumahan. Negara ini memprioritaskan pendidikan, bahkan sampai pajak yang diberikan oleh rakyat dikembalikan kepada rakyat. Tingkat kriminalitas di daerah sini atau di area kota ini sangat-sangat kecil. Jadi jangan macam-macam dan buat yang aneh-aneh di daerah sini. Tidak mengenal yang namanya tukang parkir, pedagang kaki lima, maupun security penjaga perumahan. Negara ini memprioritaskan pendidikan. Oke teman-teman, nah tadi itu tentang tukang parkir ya. Memang di Malaysia ini tak ada tukang parkir ya. Sudah banyak cerita yang mengatakan macam itu. Tapi tadi itu tidak security penjaga perumahan. Perumahan? Banyaklah security kan. Macam kita ini rumah double store macam ini, adalah di situ security dekat depan sana. Betul kan, security penjaga perumahan, macam pula dia cakap tak ada kan. Lepas tu penjajah kaki lima, kalau penjajah kaki lima pun ada juga sebenarnya, macam nasi lemak tepi jalan ya, tapi itu pun kena punya lesen ya gitu ya teman-teman. Nah tukang parkir ini janganlah cari ya, ini banyak sangat ini orang Indonesia ini cari tak ada tukang parkir ya, macam di Indonesia ya. Mungkin ya mereka itu pikir sama lah Malaysia dengan Indonesia, tapi kenyataannya ya tak sama. Oke, so jadi janganlah kalian bawa budaya-budaya parkir ini jadi tukang parkir di Malaysia ini, karena saya tengok ada juga ya warga asing ini ya yang saja-saja buat parkir sendiri, mereka jadi tukang parkir. Saya tengok ada beberapa lah yang sudah kena tangkap, terutamanya di daerah Kuala Lumpur sana. Jangan gitu, suka-suka hati jadi memburukan nama Malaysia pula kan. Oke, so jangan macam itu. Oke teman-teman, so gini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk support Sari dengan cara terus tonton video-video Sari, karena sampai ini kita akan rajin terus buat video, so korang tidak kesepian lagi ya, karena Sari ada di sini. Saya tengok baca-baca komentar katanya ya, Sari akhirnya kembali ke permukaan ya setelah sekian lama. Jadi mereka semangat lagi ya, tengok Sari lagi setiap hari. Oke, terima kasih buat kalian supportnya sampai saat ini. Oke, jangan lupa
Jangan lupa klik video ini kalau kalian suka, komen juga di bawah tentang apa-apa saja yang kita bahas tadi. Jangan lupa subscribe buat kalian yang baru bergabung ke channel ini. Oke, so see you on my next video with me, Misari. See you, bye-bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.